seorang Richard Eliezer barangkali ya, yang selama ini selalu menjadi perhatian dan dukungan publik, sehingga pada saat dia kemudian dinyatakan bersalah karena dia juga jelas-jelas ikut menembak, namun di sisi lain dia juga dianggap sebagai maskot terhadap keberanian untuk menyampaikan kejujuran. Jadi tentunya nilai keberanian untuk menyampaikan kejujuran, keberanian untuk menolak perintah yang salah, ini tentunya yang harus dicontoh bagi seluruh anggota, sehingga kemudian ke depan kita betul-betul bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Richard, pada waktu itu Pak Kapolri setelah kamu diterima kembali, setelah usai sidang etik, Pak Kapolri bicara di wawancara di Kompas TV. Pak Kapolri bilang begini, salah satu alasan mengapa seorang Richard Eliezer bisa diterima kembali menjadi anggota Polri adalah supaya ini menjadi contoh bahwa mengutamakan kejujuran itu baik. Nah, Pak Kapolri sampai mengatakan itu harus menjadi contoh untuk mengutamakan kejujuran. Bagaimana kamu merespons ini? Bagaimana? Saya tahu pasti kamu tidak mendengar soal ini karena kamu ada di rutan, tapi saya ceritakan. Jadi kalau sampai Kapolri mengatakan ini harus jadi contoh untuk anggota yang lain mengutamakan kejujuran. Baik, Pak Rosi. Jujur saya kaget, Pak Rosi, karena memang saya tidak tahu sama sekali. Namun saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri tentunya, Pak Rosi. Dan saya berjanji kepada Bapak Kapolri, saya akan selalu memegang teguh perintah dari Bapak Kapolri agar tetap selalu mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan tugas. Kapolri itu langsung ke atensi padamu, turun tangan dan mendengarkan cerita yang sebenarnya dari seorang Richard. Apa yang kamu jelaskan akhirnya pada Kapolri? Iya, Mbak Rosi. Jadi pada saat itu saya menyampaikan kepada Bapak Kapolri, saya mau jujur dengan menyampaikan cerita yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Kamu grogi nggak waktu itu ketemu Kapolri? Sangat, Mbak Rosi. Saya. Karena bagaimanapun juga pangkatmu pada waktu itu yang paling rendah. Betul, Mbak Rosi. Dapat atensi dari Kapolri. Bisa ceritakan lagi seperti apa peristiwa itu? Pada saat itu saya dibawa ke bertemu dengan Bapak Kapolri ya. Jadi saya hanya sampaikan ke Bapak Kapolri, mohon izin Jenderal, saya mau berkata jujur. Saya ingin menyampaikan fakta yang terjadi sebenarnya tentang peristiwa tersebut. Dapat atensi seperti itu, kamu merasa dapat atensi nggak? Itu bagian dari satu atensi untuk mengungkapkan kasus ini gitu. Itu apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Jujur Mbak Rosi, pertama saya merasa kaget Mbak Rosi, dan sekaligus saya merasa aman juga Mbak Rosi. Merasa aman dan kaget, tapi sekaligus merasa aman. Betul Mbak Rosi. Karena saya merasa mendapat dukungan karena keputusan yang saya ambil. Dan pada saat itu saya memang ingin membantu Polri juga Mbak Rosi untuk membuka kebenaran agar kasus ini menjadi terang benderang Mbak Rosi. Jadi ada soal pergulatan batin untuk bertahan pada kebohongan atau pilihan untuk jujur, itu juga karena ingin membantu membuka kasus ini seterang-terangnya. Betul Mbak Rosi. Memasuki persidangan menurut Richard, momen apa yang terberat dari, saya tahu pasti semuanya berat, tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa beratnya masa-masa persidangan yang sangat lama dan menyita perhatian. Tapi untuk seorang Richard, momen apa yang paling berat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya Mbak Rosi. Coba lihat saya nak, kamu harus berkata jujur. Mohon berkata jujur lah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Yang kau perbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon. Makanya saya bilang tadi,
Jadi ketika saya bertemu dengan orang tua Bang Yos, Mbak Rosi, saya sangat merasa bersalah tentunya. Saya merasa sangat-sangat bersalah dan saya meminta maaf kepada keluarga Bang Yos, terlebih khusus orang tuanya Bang Yos tentunya. Dan saya berharap saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, Mbak Rosi, atas perbuatan saya yang saya lakukan. Dan saya berusaha untuk menebus kesalahan saya yang dengan berkata jujur. Itulah yang menggerakkanmu untuk secara ekspresif ya, bersimpuh di pangkuan kedua orang tua almarhum Bang Yosua. Ya. Kesedihan itu ingin kamu juga perlihatkan. Penyesalan yang sangat tiada akhir sebenarnya ya, sebuah penyesalan yang tidak berakhir. Nah, Chat, waktu dalam persidangan ya, itu banyak juga yang memuji kamu menunjukkan kepercayaan diri gitu, memberikan kesaksian, berani jujur, menjawab pertanyaan hakim, menjawab pertanyaan jaksa juga dianggap cukup berani. Dari mana rasa kepercayaan diri itu? Jadi itu muncul dengan sendirinya sih Mbak Rosi. Saya juga tidak menyangka kalau saya bisa sekuat itu. Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berlutut kau, dorong ke depan. Berlutut kau situ, berlutut. Dia suruh berlutut. Wih kau berlutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Karena itu kan butuh kekuatan betul yang Mbak Rosi. Tapi memang sebelum sidang saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa bersama Bang Roni dan tim PH juga untuk menguatkan saya tentunya Mbak Rosi, agar di dalam persidangan saya lebih kuat lah untuk tetap berkata jujur. Padahal sebenarnya kalau dalam hatimu kamu bisa ceritain kayak gimana hatinya, deg-degan apa? Pasti Mbak, pasti. Tapi bisa keluar dengan kesaksian yang lantang gitu? Ya itu tadi Mbak, mungkin karena saya memilih jalan yang jujur ini, mungkin Tuhan yang memberikan saya kekuatan Mbak, agar supaya mampu untuk tetap berkata jujur di persidangan. Ada juga Icat yang melihat diterimanya kamu kembali ke institusi Polri itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun juga Icat ikut menembak